Apa kabar semuanya? Ujang Manhua kembali hadir di sini. Kali ini, kita akan menyelami kelanjutan kisah epik dari Manhua Sang Penguasa Pemalas, Chronicles of the Lazy Sovereign, yang sudah mencapai bab 38. Dan seperti biasa, buat kalian yang ingin mendukung Ujang dengan secangkir kopi, link Saweria sudah menanti di deskripsi ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita terjun langsung ke dalam dunia murim yang penuh pertarungan dahsyat ini. Bab kali ini dibuka dengan sebuah adegan mengejutkan. Di tengah hutan yang mencekam, cakar mematikan milik sang iblis hantu tiba-tiba putus tertebas. Potongan cakar itu jatuh ke tanah, menampakkan bekas tebasan yang luar biasa bersih, laksana karya seorang master pedang. Detik berikutnya, sebuah garis merah muncul di lehernya, dan darah segar pun menyembur deras, memecah keheningan malam. Tubuh Gongqi terhuyung ke belakang. Matanya membelalak ngeri, merasakan syok dan perih yang menyerang tanpa peringatan. Di seberangnya, Yonho berdiri dengan tenang, pedang birunya masih tergenggam santai, seolah tak terjadi apa-apa. Ia justru menghela napas, terdengar sedikit kecewa, seraya bergumam kalau tebasannya barusan sedikit kurang pas. Pandangannya lalu tertuju pada sang iblis yang bersimbah darah, sebuah kilatan aneh yang intens terpancar dari mata Yonho. Ia lalu berkata, mungkin memang lebih baik jika tebasannya tidak langsung fatal, karena menurutnya, monster sepertinya tidak pantas untuk mati dengan mudah. Seketika, aura biru mulai berpusar dahsyat di sekeliling tubuhnya. Pusaran energi itu membesar dengan cepat, melepaskan tekanan luar biasa yang membuat tanah di sekitarnya bergetar hebat. Aura pedangnya yang tajam seolah membelah udara, memecah kesunyian malam yang mencekam. Dari sisi lain, Beop Hang sang iblis pedang hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan itu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuhnya gemetar hebat saat menyadari jurang kekuatan yang tak terukur di antara mereka, dan dengan suara lantang, ia berteriak memperingatkan rekannya. Gongqi, tenanglah, jangan gegabah. Instingnya berteriak bahwa pemuda ini bukan sekadar petarung biasa. Menurutnya, pria yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang master tingkat puncak, kekuatan yang terpancar darinya, bahkan melampaui nalar mereka. Kesadaran ini membuat atmosfer menjadi semakin berat dan menekan. Gongqi, sambil menahan lukanya, menatap Yonho dengan napas tersengal. Dengan suara bergetar, ia menuntut jawaban. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Ia tak habis pikir. Bagaimana bocah semuda itu bisa memiliki kekuatan sedahsyat monster? Akal sehatnya menolak mentah-mentah kenyataan di depan mata. Semua ini benar-benar di luar nalar. Namun, wajah Yonho tetap dingin tanpa ekspresi. Dia justru balik bertanya dengan nada yang menusuk. Memangnya, kalau kau tahu namaku, akan ada yang berubah? Yonho mengaku tak peduli dengan reputasi atau peringkat di dunia. Murim. Baginya, mencampuri urusan orang lain tanpa sebab adalah hal yang terlalu merepotkan. Sikapnya begitu santai seolah meremehkan segalanya. Namun perlahan, tatapan mata Yonho berubah menjadi setajam pedang. Suhu di sekitar mereka seakan turun drastis. Tekanan tak kasat mata mulai menghimpit semua yang ada di sana. Dia lalu mengaku kalau sedari tadi, amarah sudah bergejolak di dalam dirinya. Dan karena suasana hatinya sedang buruk, dia butuh samsak untuk melampiaskannya. Kata-kata itu adalah sebuah penghinaan yang mutlak. Amarah Gongqi meledak seketika. Harga dirinya sebagai petarung legendaris benar-benar diinjak-injak. Seorang anggota iblis hantu yang ditakuti, kini hanya dianggap sebagai karung pasir. Hanya untuk pelampiasan amarah seorang bocah? Penghinaan ini sudah melampaui batas. Bocah sialan! Teriaknya murka. Tanpa pikir panjang, Gongqi langsung menerjang maju. Masa bodoh dengan luka yang menganga, Gongqi segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura hijau pekat meledak dari tubuhnya, membentuk bayangan ular raksasa yang mengerikan. Ular itu membuka rahangnya lebar-lebar, memancarkan niat membunuh yang meluap dari sang iblis hantu. Gongqi pun melesat ke depan. Cakar beracunnya menyambar buas, mengincar untuk merobek tubuh Yonho dalam sekejap. Tekanan aura hijau itu begitu menyesakkan, namun Yonho sama sekali tak bergeming. Tepat saat ular energi itu menyambar, Yonho bergerak dengan keanggunan luar biasa. Ia hanya sedikit memiringkan tubuhnya ke belakang. Sebuah gerakan yang begitu ringan dan presisi. Cakar maut itu meleset hanya beberapa senti dari wajahnya. Serangan dahsyat itu, di hadapan Yonho, tampak begitu lamban dan menyedihkan. Dan dalam sekejap mata, Yonho melancarkan serangan balasan yang mematikan. Pedang birunya menebas ke depan, membelah aura ular hijau itu dengan mudah. Suara dentingan tajam kembali menggema. Jeritan kesakitan Gongqi kembali terdengar, luka baru menganga di tubuhnya, dan darah segar kembali muncrat ke udara. Darah segar menetes, bara, membasahi tanah hutan yang kelam.
Tubuhnya terhempas tanpa daya. Batuk darah yang hebat menyembur dari mulutnya, kakinya berjuang mati-matian untuk tetap berpijak. Setiap langkah terasa akan runtuh. Sang iblis hantu mulai terperosok ke jurang kegilaan. Rasa sakit dan ketakutan melebur menjadi amarah buta. Dengan suara parau, ia meraung akan menghabisi Yonho. Dari balik bayang-bayang, Beophang memekik putus asa. Dia tahu. Rekannya sudah kehilangan akal sehat. Gongchi hanya membuang nyawanya dalam amukan sia-sia. Namun, Yonho tetap tak bergeming. Tatapannya sedingin es, setenang danau di musim dingin. Dengan nada tanpa emosi, ia berujar. Manusia harusnya tahu di mana posisinya. Dia melanjutkan bahwa setiap insan harus patuh pada aturan dasar dunia. Ucapannya terdengar bak peringatan terakhir. Tapi Gongchi telah ditelan badai amarah. Dengan lompatan nekat terakhir, ia menerjang sekali lagi. Aura hijau keruh menyelimuti tubuhnya, membakar sisa-sisa tenaganya. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Di saat yang sama, Yonho bersiap melepas jurus pamungkasnya. Dua kekuatan yang bertolak belakang kini beradu. Aura hijau, sang iblis hantu, berbenturan langsung dengan kilat biru tajam milik Yonho. Benturan itu terjadi dalam sekejap mata. Namun dalam sekejap itu, takdir telah ditentukan. Udara di sekitar mereka bergetar hebat. Yonho memutar tubuhnya di udara, gerakannya secepat pusaran angin, membentuk tornado dari jubah putih dan hijaunya. Dari pusaran itu, sebuah tebasan dahsyat melesat. Serangan itu merobek pertahanan Gongchi dengan mudah. Perisai auranya hancur berkeping-keping. Seolah hanya terbuat dari kertas. Suara tebasan vertikal yang membelah udara menggema di hutan. Saat pedang Yonho mengenai targetnya, tubuh Gongchi terlempar jauh sebelum jatuh dengan debam yang keras. Jasadnya terbaring kaku di atas tanah. Sebuah luka fatal terukir di sepanjang dadanya. Tubuhnya kejang tak terkendali. Darah segar terus merembes keluar tanpa henti. Yonho mendarat dengan anggun di sisinya. Pedangnya masih memancarkan cahaya biru redup yang bergetar. Ia menatap lawannya yang sekarat dengan mata beku. Dengan suara tenang, ia berkata, bahkan iblis pun biasanya punya alasan untuk bertindak. Tapi, membantai hanya demi kesenangan adalah dosa yang tak bisa dimaafkan. Gongchi hanya bisa terbatuk lirih. Darah menyumbat kerongkongannya, membuat napasnya sesak. Matanya menatap Yonho dengan teror murni. Perlahan, cahaya kehidupan mulai meredup dari matanya. Napasnya tersengal-sengal, lalu hening. Hutan kembali, sunyi senyap. Angin malam berdesir lembut di antara pepohonan. Di tanah yang dingin, sang iblis hantu terbaring tak berdaya. Luka menganga di tubuhnya terus mengalirkan darah hitam. Yonho berdiri menjulang di atasnya. Siluetnya terpantul di bawah sinar rembulan yang pucat. Pedang di tangannya masih bergetar samar. Menyisakan resonansi kematian. Tak ada belas kasihan di matanya. Dia menatap dingin pada pria yang meregang nyawa itu. Tak ada sedikit pun simpati di sorot matanya. Dengan suara sedingin es, Yonho kembali bicara. Mati dengan cepat tanpa rasa sakit adalah sebuah kemewahan. Dan kemewahan itu tidak pantas kau dapatkan. Aku ingin kau merasakan setiap detik nyawamu yang terkuras habis, sama seperti para korbanmu dulu. Rasakan setiap detiknya. Dengan sekali sentakan pergelangan tangan, Yonho membersihkan darah dari pedangnya. Tetesan darah itu melayang di udara. Sebelum jatuh menodai rerumputan. Lalu, tatapannya beralih pada anggota terakhir dua pedang hantu. Beophang berdiri gemetar, tak jauh dari rekannya yang terkapar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, antara amarah dan teror yang mencekam. Di depan matanya, Gongchi, rekan seperjuangannya, kini tergeletak sekarat. Pemandangan itu membuat genggamannya pada pedang kembarnya melemah. Dengan napas berat, ia memanggil nama Gongchi. Suaranya syarat akan keputusasaan yang mendalam. Yonho hanya menatapnya sejenak dengan tenang. Lalu, dengan nada datar ia bertanya, "Apa kau sedang berduka?" Pertanyaan itu dilontarkan tanpa emosi sedikit pun. Dia bahkan tak menunggu jawaban. Sebaliknya, dia langsung menyindir kemunafikan di balik duka itu. Setiap katanya, setajam bilah pedang. Yonho mengingatkan, keluarga dari orang-orang yang kalian bantai pasti merasakan keputusasaan yang sama, bahkan lebih dalam. Penderitaan itu adalah benih yang kalian tanam sendiri. Lalu dia bertanya, apa kalian pikir kalian pantas meratap? Saat takdir akhirnya berbalik, kata-kata itu membuat udara hutan semakin membeku. Sama sekali tak ada belas kasihan. Wajah Beophang seketika memanas, dibakar oleh amarah yang meledak-ledak. Urat-urat menonjol di pelipisnya saat dia membentak Yonho. Ia menuntut untuk tahu apa yang dimengerti bocah sepertinya
tentang jalan hidup mereka. Baginya, dia adalah pria yang menempuh jalan pedang. Dunia murim adalah takdir yang dia pilih. Harga dirinya tak sudi diceramahi oleh orang yang seumuran anaknya. Tapi, ekspresi Yonho tetap sedingin es. Dengan tenang ia menjawab, "Aku tidak tahu. Dan aku sama sekali tidak tertarik untuk tahu." Setelah itu, dia mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya pelan, namun syarat dengan kepastian. Di keheningan hutan, derap kakinya terdengar bagaikan lonceng kematian. Dengan suara datar, Yonho berujar bahwa Beop Hang tak perlu cemas memikirkan rekannya, karena dia akan segera mengirimnya menyusul Gongchi ke alam baka. Ucapannya terdengar seolah itu adalah hal yang paling wajar. Melihat sosok monster berwujud manusia itu semakin dekat, keberanian Beop Hang hancur berkeping-keping. Dia mengangkat pedangnya dengan tangan gemetar, suaranya pecah saat memohon agar Yonho menunggu. Dia mengaku belum siap. Pemandangan yang begitu memalukan bagi seorang iblis pedang. Seorang pembantai yang ditakuti, kini mengemis meminta waktu. Tapi Yonho tak berhenti melangkah. Dengan nada dingin, dia berkata, "Mengulur waktu takkan mengubah takdirmu." Tak ada sedikit pun belas kasihan dalam kata-katanya. Beopang mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Dia berteriak, sebagai seorang seniman bela diri, dia hanya ingin bertarung dengan seluruh kemampuannya di akhir hidupnya. Kata-kata yang syarat akan keputusasaan. Ucapan itu membuat Yonho terhenti. Hanya sekejap, namun cukup menciptakan keheningan yang mencekam. Tatapannya menajam. Dia menggumamkan kata itu dengan nada mengejek. "Seniman bela diri," kata itu terdengar seperti hinaan dari mulutnya. Dengan tatapan penuh penghinaan, dia bertanya, "Bagaimana bisa sampah yang membantai rakyat jelata berani menyebut dirinya dengan gelar terhormat itu?" Baginya, gelar itu terlalu suci untuk seorang Beopang. Hinaan itu mematahkan batas kesabaran Beop Hang. Dengan teriakan murka, dia menerjang maju. Kedua pedangnya berayun liar dengan panik, serangan membabi buta dengan harapan bisa mengejutkan lawannya. Namun, Yonho bergerak seringan bayangan. Tubuhnya melesat di udara, nyaris tak terlihat, meninggalkan jejak biru samar di belakangnya. Dalam sekejap, pedangnya beradu dengan bilah Beop Hang. Suara logam yang memekakkan telinga terdengar. Kekuatan benturannya begitu dahsyat. Salah satu pedang Beop Hang langsung terlempar dari genggamannya. Pedang besar itu berputar di udara sebelum jatuh menghantam tanah dengan keras. Suara dentuman logam menggema di seluruh hutan. Kini Beop Hang hanya bersenjatakan satu pedang. Napasnya tersengal-sengal, diliputi kepanikan, dia kembali menyerang. Sebuah tebasan vertikal yang didorong oleh insting bertahan hidup. Serangan keras yang penuh keputusasaan. Yonho menghindarinya hanya dengan sedikit memiringkan kepala. Bilah pedang melintas begitu dekat, sampai dia bisa merasakan aura putus asa dari lawannya. Mata Yonho tak pernah lepas dari setiap gerakan Beop Hang. Dia mengamati setiap kedutan otot, gerakan bahu, bahkan tetesan keringat yang mengalir di wajah pria tua itu. Semua terbaca jelas di matanya. Dengan nada merendahkan, dia kembali mengulang kata itu. "Seniman bela diri," ucapannya terdengar seperti mantra kutukan. Dia terus meremukkan harga diri lawannya, dengan kata-kata sedingin es. Baginya, Beop Hang hanyalah sampah yang harus disingkirkan dari dunia murim. Tekanan mental ini terasa lebih berat dari serangan fisik. Beop Hang menjerit murka, memerintahkan Yonho untuk diam. Lalu dia mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Dengan lompatan buas, dia melancarkan serangan pamungkasnya. Kali ini, Yonho tidak menghindar. Dia menyambut serangan itu secara langsung. Dentuman logam yang memekakkan telinga menggema di hutan. Pedang mereka beradu tanpa henti. Percikan api menerangi kegelapan setiap kali bilah mereka bertemu. Pertukaran serangan yang terlihat begitu sengit, namun di tengah kekacauan itu, gerakan Yonho tetap sempurna. Setiap tebasan ditangkis dengan presisi mutlak tanpa sedikit pun usaha. Dia menepis setiap serangan dengan begitu tenang. Di hadapannya, Beop Hang tampak seperti seorang amatir yang kikuk. Mata sang iblis pedang terbelalak ngeri. Dia menyadari sesuatu yang mustahil. Bahkan saat dia melepaskan niat membunuh yang mematikan, Yonho masih bisa berbicara dengan nada yang begitu santai. Napas pemuda itu tak sedikit pun terengah. Tak ada jejak kelelahan di wajahnya. Saat itulah, Beop Hang disambar sebuah kenyataan yang mengerikan. Pemuda di hadapannya ini bukan sedang bertarung. Dia sepenuhnya menguasai irama, jarak, dan seluruh aliran pertempuran ini di telapak tangannya. Setiap gerakan mereka seolah menari di atas benang takdir yang ditarik oleh Yonho. Ketenangan absolut semacam itu hanya dimiliki oleh para penguasa puncak dunia persilatan, manusia yang bertarung tanpa keraguan, yang telah melampaui batas pendekar biasa. Di tengah desingan pedang yang mematikan, Yonho melontarkan kalimat terakhir yang sedingin es, menyuruh Beop Hang berhenti membual soal usaha dan seni bela diri.
Baginya, semua itu adalah kemewahan yang telah lama ia buang. Dan dalam sekejap, kecepatan Yonho meledak. Bilah pedangnya diselimuti aura biru yang menyilaukan. Serangannya menembus kegelapan, lurus mengincar titik vital lawannya. Beop Hang seketika membeku. Napasnya tercekat menatap pemuda di hadapannya. Benaknya hanya mampu memproses satu kata yang terus terulang. Orang ini adalah monster. Didorong oleh rasa takut purba, seperti mangsa yang terpojok oleh predator absolut. Ia meraung putus asa. Suaranya memecah keheningan hutan. Ia menolak takdir yang sudah di depan mata. Ia memaksa raganya untuk bergerak sekali lagi, mengabaikan rasa sakit yang membakar sekujur tubuhnya. Setiap tetes terakhir tenaga dalamnya ditarik paksa hingga ke batas. Sebuah pusaran aura ungu pekat meledak dari tubuhnya. Energi itu berputar liar bagai badai kehancuran. Tanah di bawah kakinya sampai retak akibat tekanan kekuatan dahsyat itu. Beopang mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya pada serangan pamungkas ini. Ia melesat maju, didorong oleh amarah dan keputusasaan. Teriakannya menggema, menuntut kematian Yonho. Bilah pedang terakhirnya, kini berkobar dengan energi ungu yang buas, membentuk sebuah tebasan yang syarat akan keganasan murni. Namun, Yonho tetap tak bergeming. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Ia berdiri tenang, bahkan sedikit memunggungi lawannya. Hanya rambut kuncir kudanya yang menari lembut ditiup angin malam. Meski badai energi siap menelannya, ia hanya melirik ke belakang. Tatapannya setenang lautan dalam. Tak ada sedikit pun rasa gentar. Yang ada hanyalah keteguhan yang tak tergoyahkan. Saat aura ungu itu mendekat, genggaman Yonho pada pedangnya perlahan semakin erat. Ia tak mundur seinci pun. Ia hanya menanti satu momen yang sempurna. Momen di mana kedua kekuatan dahsyat itu beradu. Momen di mana satu tebasan penentu akan mengakhiri segalanya. Blar! Ledakan cahaya biru dan putih membutakan seisi hutan. Sinar itu begitu terang hingga menelan semua bayangan di sekitarnya. Dalam sekejap, area itu diselimuti oleh cahaya yang mematikan. Suara yang terdengar bukan lagi denting logam, melainkan raungan energi murni yang merobek angkasa. Getarannya mengguncang atmosfer di sekitar mereka. Di pusat kekacauan itu, Yonho bergerak dengan keanggunan yang kontras, bagai penari di tengah badai. Tubuhnya melesat menembus badai energi tanpa keraguan. Lalu, satu tebasan balasan yang absolut pun dilepaskan. Bilah pedangnya menciptakan jejak cahaya biru murni, menembus pusaran energi ungu milik Beop Hang tanpa perlawanan sedikit pun. Sinar biru itu melesat lurus, bagai ketetapan takdir yang tak terbantahkan. Aura kematian yang pekat menyelimuti medan laga. Sebuah firasat akhir yang tak terhindarkan. Beop Hang hanya bisa terpaku menatap cahaya itu. Pandangannya perlahan memburam. Cahaya biru yang menyilaukan itu menelannya hidup-hidup. Tubuhnya kaku di detik-detik terakhir hidupnya. Namun sebelum kegelapan merenggutnya, sebuah pencerahan datang. Sebuah kebenaran yang menghantamnya lebih telak daripada bilah pedang manapun. Ia akhirnya sadar siapa yang sebenarnya ia lawan. Ia menyaksikan esensi sejati dari ilmu pedang Yonho. Sebuah tingkat penguasaan di luar nalar, sebuah tingkatan legendaris yang dikenal di dunia persilatan sebagai Manggeom, keadaan 10.000 pedang. Saat itu, ia mengerti, pemuda di hadapannya bukan sekadar memenangkan duel ini. Yonho bertarung di dimensi eksistensi yang berbeda, yang tak akan pernah bisa ia sentuh seumur hidupnya. Perlahan, badai energi itu pun sirna. Cahaya yang membutakan mulai meredup. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti hutan. Tak jauh dari sana, Seolhwa dan para pendekar naga dan Phoenix hanya bisa mematung. Tak seorang pun dari mereka yang bergerak. Pandangan mereka terkunci pada lokasi di mana pertarungan mengerikan itu baru saja usai. Tangan Suryon gemetar hebat saat ia menutup mulutnya. Matanya melebar, dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Ia masih berusaha mencerna apa yang baru saja disaksikannya. Dengan suara bergetar, ia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Ia mencoba mencocokkan pria yang ia kenal selama ini dengan pendekar mengerikan itu. Sosok mengerikan yang baru saja membantai dua pembunuh paling ditakuti di dunia murim. Sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Apakah sosok yang berdiri di sana benar-benar orang yang sama? Pria bernama Won Ho-ho, yang selama ini ia kenal. Di tengah kepulan debu pertempuran, Yonho berdiri tegap. Jubahnya sedikit terbakar, sisa dari ledakan energi yang dahsyat. Namun auranya tetap tenang, agung, dan tak tergoyahkan sama sekali. Matanya menatap dingin pada golok besar yang telah hancur berkeping-keping. Senjata itu kini hanyalah saksi bisu dari pertarungan yang baru saja usai. Untuk yang terakhir kalinya, ia angkat bicara pada pria yang telah takluk di hadapannya. Suaranya terdengar lirih namun penuh penekanan.
Ia berujar bahwa Beophang dan komplotannya telah mencoreng nama baik seorang seniman bela diri sejati, namun setidaknya mereka masih diberi kesempatan untuk mati dengan terhormat sebagai seorang pendekar. Seketika, adegan pun beralih. Dari hutan yang berlumur darah, menuju sebuah ruangan mewah yang diselimuti temaram. Jauh di dalam sebuah kediaman rahasia, seorang bawahan bersujud hormat di hadapan sosok misterius yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Wajah pria itu sepenuhnya tertelan oleh kegelapan pekat. Namun wibawa dan aura kekuasaan mutlak begitu kental memancar darinya. Dengan suara gemetar, sang bawahan pun mulai menyampaikan laporannya. Ia mengungkapkan bahwa perebutan kitab rahasia berjalan mulus. Bahkan sekte besar seperti Wudang dan Shaolin kini telah terjerat dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Sejenak, bawahannya itu tampak ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Ia lalu mengungkap satu anomali. Ada satu sosok yang terus-menerus mengacaukan rencana besar mereka secara sistematis. Orang ini selalu muncul di titik-titik krusial, merusak skema yang telah mereka susun dengan begitu sempurna. Tanpa disadari, setiap gerakannya yang sepele berulang kali menghancurkan langkah mereka. Fakta ini membuat sang pemimpin akhirnya tertarik. Mata sosok dalam bayangan itu menajam. Dengan nada dingin, ia bertanya siapa nama pengganggu itu. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan. Dengan suara pelan, nama itu pun akhirnya terucap. Namanya Yonho, putra kedua dari keluarga Wei yang terkemuka di Guangdong. Sang pemimpin terdiam, lalu seulas senyum dingin yang mengerikan terukir di bibirnya. Nama itu diulangnya dalam benak. Yonho, nama yang sebenarnya tidak begitu asing di telinganya. Di seluruh dunia murim, pria itu punya sebuah julukan, pemalas terhebat yang pernah ada. Sosok yang lebih mencintai tidurnya daripada mengasah pedangnya. Sebuah ironi yang benar-benar menggelitik rasa penasarannya. Rencana agung yang telah ia bangun dengan sangat cermat, kini mulai retak hanya karena ulah seorang pemalas. Situasi ini terdengar seperti sebuah lelucon yang pahit. Lalu, ia teringat akan ayah Yonho, seorang sosok legendaris yang disegani di dunia persilatan. Wei Chonghan, sang pedang kebenaran. Keterlibatan darah legendaris ini adalah sebuah variabel baru yang tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Pikirannya kini mulai menyusun berbagai kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih rumit. Menatap kegelapan malam di luar jendela, sebuah pertanyaan besar mulai mengusiknya. Mungkinkah si putra kedua yang pemalas itu justru akan menjadi kerikil kecil yang meruntuhkan seluruh rencana raksasa mereka? Di saat yang sama, jauh di tengah hutan yang sunyi senyap, Yonho perlahan menyarungkan kembali pedangnya. Bunyi klik pelan memecah keheningan malam, menjadi penanda akhir dari pertumpahan darah malam itu. Namun tanpa sepengetahuannya, roda takdir telah mulai berputar dengan dahsyat. Tindakannya barusan telah menciptakan sebuah riak besar, dan kini dirinya telah berdiri tepat di pusat badai dahsyat yang akan segera mengguncang seluruh dunia persilatan.